Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lintar Maulana dari Prodi D4 Teknik Elektro kelas 2 ELD. Pada video kali ini kita akan membahas 3 hal utama penyebab terjadinya api, klasifikasi kebakaran, dan yang paling penting bagaimana cara memadamkan menggunakan alat pemadam api ringan atau yang dikenal dengan APAR. 3 hal penyebab api, segitiga api. Kita mulai dari dasar. Apa sih penyebab api itu bisa muncul? Ada 3 unsur penting yang menyebabkan munculnya api. Ketiga unsur ini membentuk apa yang disebut dengan segitiga api, yaitu pertama, bahan bakar. Bahan ini berupa padat seperti kayu dan kertas, cair seperti bensin dan solar, atau gas seperti LPG. Tambah bahan bakar, tentu tidak ada yang bisa dibakar. Yang kedua, panas atau suhu. Panas merupakan energi yang memicu reaksi pembakaran. Bisa berasal dari api, percikan listrik, gesekan, atau bahkan sinar matahari. Yang ketiga, oksigen. Udara di sekitar kita mengandung sekitar 21% oksigen. Dan oksigen inilah yang membuat api terus menyala dan membesar. Jika salah satu dari 3 unsur ini dihilangkan, maka api tidak akan terbentuk atau bisa dipadamkan. Klasifikasi kebakaran. Sekarang, mari kita pahami jenis-jenis kebakaran. Tidak semua api itu sama, dan tidak semua bisa dipadamkan dengan cara yang sama. Kita mengenal 4 kelas kebakaran, yaitu pertama, kelas A. Terjadi pada benda padat non-logam, seperti kayu, kertas, kain, dan karet. Kelas kedua, yaitu kelas B, terjadi pada cairan dan gas yang mudah terbakar, seperti bensin, solar, dan LPG. Yang ketiga, kelas C, terjadi pada peralatan listrik yang bertegangan seperti panel listrik, komputer, atau server. Yang keempat, kelas D, terjadi pada logam yang mudah terbakar, seperti magnesium, titanium, dan natrium. Setiap kelas kebakaran membutuhkan cara pemadaman yang berbeda dan media pemadaman yang tepat. Mengenal APAR dan jenis-jenisnya. Untuk menghadapi kebakaran sejak dini, kita menggunakan APAR atau yang disebut sebagai alat pemadam api ringan. APAR berbentuk sebuah tabung yang diisi bahan kimia tertentu, ringan, mudah dibawa, dan bisa dioperasikan oleh satu orang. Lalu, apa saja jenis-jenis APAR umum yang digunakan? Yang pertama, APAR air, water, menggunakan air tawar, cocok untuk kebakaran kelas A, sifatnya mendinginkan api. Yang kedua, APAR busa, foam, menghasilkan busa yang menutup permukaan bahan bakar, yang cocok untuk kelas A dan B, mendinginkan dan memutuskan kontak oksigen. Yang ketiga, APAR serbuk kimia, dry chemical powder. Ada 3 jenis regular, multipurpose, dan spesial. Cocok untuk kelas B dan C, bahkan bisa untuk kelas A jika multipurpose. Memadamkan api dengan mengisolasi oksigen. Yang keempat, APAR CO, karbon dioksida. Tidak menghantarkan listrik dan tidak meninggalkan bekas. Cocok untuk kelas B dan C, terutama peralatan elektronik. Yang kelima, APAR gas halon. Efektif tapi sudah dibatasi penggunaannya karena merusak ozon. Cocok untuk kelas B dan C. Ada cara untuk menggunakan APAR, yaitu metode PAS. Bagaimana cara menggunakan APAR yang benar dan aman? Gunakan metode PAS, yaitu P, pull, tarik pin pengaman di atas tuas APAR. A, aim, arahkan ujung nozzle ke pangkal api, bukan ke lidah api. S, squeeze, tekan atau genggam tuas untuk menyemprotkan media pemadam. S, sweep, gerakan nozzle ke kanan dan ke kiri untuk menyapu seluruh area api. Pastikan kamu berdiri dengan jarak aman dan arahkan semprotan ke sumber api sampai api benar-benar padam. Sekarang kita tahu bahwa memahami penyebab api, mengenali klasifikasinya, dan mengetahui jenis APAR yang tepat ada hal yang krusial dalam mencegah kebakaran. Karena mencegah lebih baik dari memadamkan. Jadilah peduli karena keselamatan dimulai dari kita sendiri, tetap waspada, tetap aman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.